Pasca kuretase karena keguguran berulang, mengalami nyeri perut di bagian bawah yang sangat luar biasa setiap bulannya, tidak mendapatkan menstruasi selama lebih dari 3 siklus atau 3 bulan, dan dirujuk ke dokter spesialis kandungan, konsultan fertilitas atau kesuburan. Masih bisa mens dengan normal lagi nggak ya? Masih bisa lanjut promil kah? Ini ceritaku, tonton videonya sampai akhir. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabarnya nih hari ini? Semoga sehat selalu ya, semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel Bang Sofia. Di video kali ini masih seputaran sharing pengalaman pribadi aku ya teman-teman. Kelanjutan dari video part pertama yang sudah aku share ke kalian semua. Ini adalah part kedua dari cerita keguguran atau kuretase aku, dan gimana ya kelanjutan cerita selanjutnya kayak gitu. Ini aku mau sharing ke kalian semuanya. Untuk teman-teman yang belum tahu cerita awalnya, boleh tonton video part pertamanya dulu ya, biar kalian bisa tahu cerita awalnya gimana, runtutan ceritanya tuh gimana, biar makin paham gitu kasusnya aku itu seperti apa. Sedikit cerita ya, tanda-tanda yang aku alami selama pasca kuretase yang terakhir, yaitu 2 kali ya aku sempat mengalami kuretase karena keguguran berulang 2 kali dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan, yaitu di bulan Agustus dan bulan November tahun 2022. Nah, setelah dari bulan November 2022 tersebut, aku mengalami tanda-tanda yang setiap bulannya itu sama persis yang aku rasakan, seperti nyeri-nyeri ya teman-teman ya, nyeri perut bagian bawah, nyeri waktu buang air kecil, buang air besar, dan nyeri kentut juga kayak gitu. Untuk berjalan, berdiri bahkan itu bisa sampai bungkuk-bungkuk, dan aku tuh nggak kuat banget ya. Jadi setelah itu aku sempat konsul ke dokter kandungan, lalu dirujuk ke dokter kandungan itu dari dokter kandungan dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam, dan ternyata ada masalah lain di kesehatan aku. Nanti bakalan aku share juga ke kalian, yaitu aku punya penyakit fatty liver sampai ke gastritis atau radang lambung dan penyakit-penyakit lainnya yang aku alami kayak gitu ya. Nanti aku bakalan share ke kalian. Jadi setelah di bulan November tersebut, aku udah mendatangi dokter kandungan dan dokter spesialis penyakit dalam tentunya, dan dirujuk kembali oleh dokter spesialis penyakit dalamnya menuju ke dokter kandungan, dan akhirnya pada bulan Maret aku menemui dokter kandungan, lalu ditemukanlah adanya diagnosa gangguan hormonal karena dicek semuanya rahim aku normal, bentuknya normal, ukurannya juga normal, dan tidak ada kelainan di dalamnya. Jadi diagnosa dokter hanya adanya gangguan hormonal, tapi tetap aku dirujuk ke dokter spesialis kandungan, konsultan fertilitas atau kesuburan itu. Dan pada waktu aku menemui dokter kandungan setelah disarankan oleh dokter penyakit dalamku untuk menemui dokter kandungan kembali, aku sempat dikasih tahu kemungkinan adanya dilakukan tindakan histeroskopi atau teropong rahim oleh dokter kandungan konsultan fertilitasku nanti yang akan aku temui gitu ya. Jadi ya aku sebelumnya nggak tahu ya histeroskopi itu bagaimana, teropong rahim itu prosedurnya gimana, tindakannya gimana, rasanya pun juga nggak pernah tahu kayak gimana. Jadi ya deg-degan aja waktu itu teman-teman. Oke, karena memang aku sudah tidak bisa membiarkan gitu aja apa yang aku rasakan, nyeri-nyeri perut yang luar biasa di bagian bawah ini sampai mengganggu aktivitas aku setiap harinya. Jadi ya aku oke-oke aja untuk dirujuk ke dokter spesialis kandungan, konsultan fertilitas atau kesuburan ini teman-teman. Tanggal 11 Maret 2022 aku langsung menuju ke dokter kandungan tersebut, dan minggu depannya tanggal 17 aku langsung menemui dokter kandungan konsultan fertilitas atau kesuburan ini. Dan ini ditanggung oleh BPJS ya untuk konsultasinya. Sampai sana aku sudah utarakan apa yang setiap bulannya, nyeri perut dan sebagainya yang sudah rasakan. Aku sampaikan pertama, kalian boleh tonton dulu, itu dokter periksaan USG perut bukan transvaginal ya. Di sana ya sama dengan diagnosa dokter sebelumnya bahwa rahim aku normal, ukurannya normal, tidak ada kelainan, baik, normal. Pastikan ini adalah ada gangguan hormonal. Dokter memberikan aku resep tidak dikasih oleh BPJS, aku harus tebus di luar. Resepnya itu ini harus ya teman-teman, ada seperti pil KB, obat hormonal. Itu Cycloproginova yang harus diminum setiap harinya dengan jam yang sama sampai 1 bulan. Lalu setelah aku mendapatkan resep Cycloproginova yang aku tebus di luar dan aku konsumsi setiap harinya di jam yang sama tersebut, teman-teman, aku dipesan oleh dokter untuk kembali lagi konsultasi di bulan berikutnya pada waktu menstruasi. Biasanya saat hari pertama
atau sampai ke-5 menstruasi untuk dilakukan adanya USG transvaginal seperti itu. Dan lanjut sampai bulan depannya aku mengalami tanda-tanda seperti menstruasi seperti biasanya, seperti nyeri perut yang bagian bawah yang luar biasa, nyeri buang air besar, nyeri buang air kecil, kentut berdiri, bahkan berjalan itu pun sakit. Jadi ya memang kebetulan jadwal aku menstruasi setiap bulan itu teratur ya dengan siklus yang sama 29 sampai 30 hari dengan periode menstruasi yang sama juga sekitaran 6 sampai 7 harian. Dan di hari kayaknya itu hari kedua atau ketiga aku langsung menuju ke dokter spesialis fertilitas atau kesuburan ini kembali untuk dilakukan tindakan USG transvaginal. Sampai sana aku ke dokter konsultan fertilitas atau kesuburan ini dilakukan tindakan USG transvaginal dan ditemukan adanya penebalan dinding rahim sebesar 1,6 cm. Dan diagnosanya ya hiperplasia endometrium atau penebalan dinding rahim tersebut, teman-teman. Lalu pada waktu itu juga dokter menyarankan untuk dilakukan adanya tindakan kuretase kembali. Aku dan suami sepakat untuk menolak karena aku merasa belum siap aja gitu ya teman-teman, karena belum ada jarak 6 bulan dari kuretase sebelumnya. Pada waktu itu kalau nggak salah aku kuretase terakhir bulan November 2022 dan pada waktu hari itu aku konsultasi dan didiagnosa penebalan dinding rahim itu di bulan April 2023. Jadi kita usahakan obat aja kayak gitu ya teman-teman. Aku untuk dokternya kita ikhtiarkan dengan terapi obat aja terlebih dahulu. Lalu dokter memberikan resep untuk ditebus di luar kembali teman-teman, karena obat yang akan diberikan ini adalah obat-obatan hormonal yang tidak ditanggung oleh BPJS kayak gitu ya. Dan aku diresepkan dua macam obat, yaitu yang pertama obat untuk menghentikan perdarahan asam tranexamat diminum 2 kali sehari pagi dan sore hari, karena asam tranexamat ini di cover oleh BPJS ya, aku mendapatkannya dari rumah sakit tersebut. Untuk obat yang kedua ini yaitu obat hormonal, namanya itu Regumen teman-teman, Regumen, dan dengan resep 1 kali 2 tablet 1 kali 2 tablet selama 10 hari dan dilanjut 1 kali 1 tablet selama 9 hari. Jadi kira-kira itu 29 tablet ya, sekitar 3 strip yang harus aku beli di apotek, dan itu harganya masih terjangkau kok teman-teman, gak mahal-mahal banget ya, tapi aku lupa harganya itu berapa. Lalu aku pulang dan dipesan oleh dokter kembali untuk datang di bulan depannya apabila masih mengalami tanda-tanda yang aku rasakan seperti bulan-bulan ini dan bulan sebelum-sebelumnya ya, yaitu nyeri perut dan yang lain sebagainya yang aku rasakan, atau flek-flek kayak gitu. Dan aku minum selama 29 hari itu ternyata benar tepat pada setelah aku mengkonsumsi obat tersebut aku mengalami gejala menstruasi seperti yang setiap bulannya aku rasakan, dan aku kembali lagi ke dokter konsultan fertilitas ini di hari waktu aku menstruasi sebelum hari kelima ya. Dan pada waktu aku menstruasi setelah aku mengkonsumsi obat hormonal yang Regumen ini, aku menstruasi dengan tanda-tanda yang sama setiap bulannya, masih sama mirip dan mengeluarkan flek aja, belum aja mengeluarkan darah menstruasi yang normal kayak gitu loh teman-teman, hanya flek-flek atau sekitaran 1-2 harian kayak gitu. Biasanya kalau normal kan sampai 6 hari itu kan darah normal ya, 1 pembalut penuh, kadang sampai ganti berapa kali dalam sehari gitu ya. Kalau aku ini enggak, cuman flek-flek aja teman-teman. Dan aku datang ke dokter konsultan fertilitas ini kembali, dilakukan USG transvaginal lagi, dan ternyata masih ada hiperplasia endometrium atau penebalan dinding rahim sebesar 1,6 cm dengan folikel-folikel yang besar sih tapi sedikit gitu loh teman. Jadi sel telurnya sedikit tapi besar-besar, dan dokter menyarankan aku untuk melakukan tindakan HSG atau hysterosalpingografi. Hysterosalpingografi ini apa sih? Hysterosalpingografi ini adalah tindakan untuk seperti ronsen ya, ronsen rahim dengan menggunakan cairan kontras. Jadi di sini aku harus melakukan tindakan HSG dengan waktu yang nanti ditentukan dijadwalkan apabila aku mendaftarkan diri untuk melakukan tindakan HSG ini ya. Dan juga teman-teman, selain disarankan untuk melakukan tindakan HSG ini, suami aku juga dianjurkan untuk melakukan cek analisa sperma, karena dokter menyarankan alangkah lebih baiknya untuk sekalian dilakukan tindakan program hamil kayak gitu loh teman-teman. Jadi sekalian jalan HSG juga aku lakukan, suami aku juga melakukan cek analisa sperma sekalian untuk menentukan ada faktor dari suami nggak, kenapa aku mengalami keguguran yang berulang kali kayak gitu loh teman-teman, dengan jarak waktu yang sangat dekat, Agustus dan bulan Novembernya.
Jadi selain itu, dengan pertimbangan dari dokter, mumpung ada kasus yang seperti aku, jadi biaya konsultasinya dengan dokter fertilitas tersebut itu ditanggung atau di cover oleh BPJS. Dan setelah dijelaskan tentang HSG, cek analisa sperma tersebut, dokter juga memberikan aku vitamin dan memberikan suami vitamin juga, yaitu vitamin untuk aku sendiri itu coenzim Q10 sebanyak 30 butir atau dikonsumsi selama 1 bulan. Suami aku diberikan vitamin King Fit sebanyak 30 butir juga untuk dikonsumsi selama 1 bulan setiap harinya. Untuk harga coenzim ini lumayan banget ya, untuk 1 butirnya itu sekitaran harga 20.000 dan King Fitnya itu sekitar 10 ribuan kayak gitu di apotek ya teman-teman. Ini biaya pribadi ya, tidak di cover oleh BPJS. Nah, setelah diberikan resep ini aku pulang dan aku langsung mengatur jadwal untuk melakukan tindakan HSG di rumah sakit yang berbeda, yang menurut aku lebih terjangkau dari rumah ya, karena untuk di rumah sakit ini terlalu jauh dari rumah aku jaraknya ya teman-teman. Jadi ya bisa aja dilakukan tindakan HSG di rumah sakit yang lain, dan tentunya HSG ini dari biaya pribadi kita sendiri, tidak di cover oleh BPJS. Kita yang mengatur jadwalnya sendiri, dan ini ditentukan dari kapan hari terakhir kita menstruasi, dan biasanya dilakukan dengan syarat untuk tidak melakukan hubungan badan dengan suami terlebih dahulu sebelumnya ya, dan dipastikan pada saat itu ya tidak terjadi adanya pembuahan pada waktu melakukan tindakan HSG tersebut teman-teman. Nah, setelah aku melakukan tindakan HSG teman-teman, setelah 10 atau 14 harian gitu melakukan tindakan HSG, aku sudah mendapatkan menstruasi yang normal seperti sebelum-sebelumnya ya, sebelum aku keguguran kayak gitu. Karena sebelumnya aku pasca kuret itu mengalami flek-flek aja setiap bulan, flek merah, flek coklat atau merah muda, dan itu cuma 1 atau 2 harian. Kali ini aku sudah mendapatkan menstruasi yang normal seperti biasa, keluar darah merah dan lumayan banyak. Jadi aku langsung mengatur jadwal ke dokter kandungan, dan kebetulan hasil dari ASG tersebut kedua tuba aku paten, semuanya normal ya, kondisi juga normal. Lalu untuk cek analisa spermanya juga hasilnya udah keluar. Nah, karena udah keluar semua, aku sudah ada di masa-masa menstruasi, pastinya akan dilanjut program hamilnya dong ya, seperti apa kata dokter. Hasil kedua ini ya, HSG dan cek analisa sperma, aku tentang jadwal ke konsultan fertilitas atau kesuburan ini, dan di sana bakalan ada obrolan selanjutnya mengenai program ini teman-teman. Ngomongin tentang program pasti bakalan banget ya, lagi kan dokter konsultan atau dokter dengan fertilitas atau unit gitu. Jadi cerita aku nanti ke kalian semuanya di video selanjutnya, karena menurut aku di video ini bakalan terlalu panjang. Jadi ya di part aja ya teman-teman, gak apa-apa ya. Dukung aku terus ya teman-teman untuk aku, biar aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya dengan video-video yang bermanfaat tentunya untuk kalian, dengan video-video yang harapannya bisa bermanfaat untuk kalian, untuk orang banyak gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian semuanya. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya juga, biar kalian bisa jadi orang pertama yang tahu setiap kali aku upload video terbaru, dan kalian pasti nonton video aku langsung kayak gitulah teman-teman. Jadi cukup sampai di sini dulu ya video dari aku kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.